وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nifidina asani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa ketemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu yang kita adakan setiap pada subuh, insyaallah. Kita masih dalam rangkaian pembahasan 5 masalah penting seputar sholat, dan kita masuk di bab-bab terakhir, yaitu tentang 10 faedah seputar sholat. Yang pertama adalah jagalah sholatmu. An Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah bin Amr dari Nabi Sallam, annahu dzakara sholata yauman, bahasanya beliau pernah menyebut sholat pada suatu hari, faqala, dan kemudian dia bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan, siapa yang menjaga sholatnya maka dia mendapatkan cahaya dan burhan, petunjuk. Wa najata yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi nur itu kayak kamu kalau naik motor kamu pakai lampu, itu nur. Sedangkan burhan itu adalah petunjuk jalan, sehingga dua-duanya dibutuhkan oleh seorang pengendara, ya, untuk sampai kepada tujuannya. Dan ketika kita di dunia, hakikatnya kita di suatu perjalanan yang kita butuh petunjuk itu, karena kalau nggak menggunakan petunjuk dan cahaya itu, kita kemudian akan tersesatkan oleh fitnah-fitnah yang ada di dunia, apakah fitnah syahwat, lebih-lebih fitnah syubhat, itu yang paling mengerikan. Karena orang yang tertimpa fitnah syahwat itu umumnya sadar kalau itu dosa, tapi kalau fitnah syubhat itu jeleknya atau bahayanya adalah orangnya yang terkena itu nggak sadar. Jadi mereka yang melakukan atau terkena fitnah syubhat itu malah kadang itu malah merasa itu jalan yang benar. Walifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang muslim yang paham benar dengan hadis ini atau menghayati benar hadis ini, dia akan menjaga sholatnya untuk menjaga dirinya agar selalu di atas petunjuk dan selalu di atas cahaya, agar jalannya tidak tersesat atau jangan sampai nabrak batasan-batasan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yuhafid 'alaiha", siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan tidak akan mendapat petunjuk, wala najatun, dan tidak akan ada keselamatan. Orang ini ma'a Qarun, akan dikumpulkan dengan Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh kafir. Jadi kenapa dikumpulkan sama Qarun? Karena ada orang yang merasa sibuk dengan duitnya, hartanya, sehingga dia lalai sholat. Maka Qarun yang kaya raya pun tetap nggak selamat dengan alasan itu. Maka kalau kalian duitnya nggak sebanyak Qarun, nggak sholat, itu tambah nggak karu-karuan lagi. Qarun aja duitnya banyak nggak selamat, apalagi kita. Fir'aun, dan Fir'aun, ya, kalau kita tahu Fir'aun adalah orang yang mengaku itu aja nggak selamat, apalagi kita umrah aja nggak gitu kan, nggak sholat gitu. Maka ya lebih parah dari itu. Haman, Haman ini panglimanya Fir'aun, dia punya pasukan yang banyak, ya. Kalau kemudian Haman aja seorang panglima nggak selamat, apalagi kita yang buru-buru panglima perang gitu, kepala satpam aja enggak gitu. Ubay bin Khalaf, Khalaf ini seorang saudagar kafir, ini juga nggak selamat, apalagi kita yang nggak punya usaha. Maka ini harus kita pahami, apapun alasan kita nggak akan selamat.
Panibidina azan ya Allah yakum. Rasul menyebutkan empat tokoh tersebut karena mereka adalah gembong perang kafir. Dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia yang menarik karena orang yang meninggalkan sholat biasanya sibuk harta, kerajaan, kementerian, dan pekerjaannya. Nah, maka alasan apapun nggak kepake. Siapa yang sibuk dengan hartanya, maka nanti dikumpulkan dengan korun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, nanti dikumpulkan dengan Fir'aun. Kerajaan di sini ya kekuasaannya, ya pemerintahannya gitu. Nanti kalau Fir'aun aja nggak selamat, ya presiden orang sholat ya orang selamat. Gitu. Ya presiden aja kalau nggak sholat nggak selamat ya, apalagi kita cuman rakyat jelata ya tambah nggak selamat lagi. Jadi kan kadang ada orang mikir, oh kan sibuk ngurusi masyarakat sampai nggak sempat sholat. Ya. Pemangsanya itu kan benar, tapi enggak. Kemudian yang sibuk dengan pasukannya juga demikian, apalagi nggak punya pasukan, nggak sholat, tambah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.